Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah alil azim. Saudara-saudaraku PPDI seluruh Indonesia, kami mewakili daripada Kabupaten Serang. Dalam hal ini, kesempatan ini, siang ini, kita bersama-sama menuntut hak, yaitu hak konstitusional dan hak untuk mendapatkan gajian yang sama. Dalam artian pegawai camat PNS, pegawai bupati PNS. Kenapa perangkat desa tidak PNS? Padahal sama-sama melaksanakan konstitusional dalam artian menjalankan tugas pelaksanaan negara oleh warga-warga yang ditunjuk oleh saudara kepala desa. Saudara-saudara perangkat desa seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama analisa dan pahami apa itu perangkat desa. Kalau kita pahami secara bahasa, apalagi secara hukum, perangkat itu alat peralatan untuk dapur bocah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahwa hal ini dirubah menjadi pegawai desa yang diwajibkan harus menjadi pegawai negeri. Itu menjadi pegawai negeri. Tetapi insya Allah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi akan terima itu. Melalui siapa? Melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang berhak menggodok aturan itu. Dengan siapa lagi? Ketentuan dan kebijakan pertimbangannya adalah Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara semua, hak konstitusional ini adalah hak semua. Hak perangkat desa menjadi pegawai negeri. Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja yang memang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua tuntutan perangkat desa dalam demo pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu terpenuhi. Walau tak semua sesuai, namun nilai manfaat dan kekuatan hukumnya setara. Hal itu nampak dari berbagai usulan yang disampaikan para anggota Dewan dalam rapat Panitia Kerja Balik DPR Revisi Undang-Undang Desa. Mengenai masa tugas, ketentuan perangkat desa menjabat hingga usia 60 tahun tak berubah sama sekali. Pasal mengenai masa tugas perangkat desa tetap dipertahankan. Yang dirubah, sesuai tuntutan PPDI adalah perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan kepala desa. Berubah jauh dari semula di mana perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kekhawatiran perangkat desa, yang selama ini dibayang-bayangi ancaman pemecatan, setiap kepala desa baru terpilih sudah hilang. Karena penentu nasib perangkat desa kini ada di tangan bupati, bukan di kepala desa seperti selama ini. Usulan berikutnya mengenai kesejahteraan juga mendapat penguatan yang sangat berarti. Pasal terkait hal tersebut sangat detail diatur seperti penghasilan tetap, penghasilan tambahan berupa bengkok, berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan hingga tunjangan anak istri juga diatur sedemikian rupa. Penekanan agar penghasilan tetap atau gaji, agar diterima di awal bulan juga diutarakan oleh salah satu anggota Panitia Kerja Balik DPR. Jangan sampai kepala dan perangkat desa harus pinjam uang sana-sini karena gaji dibayarkan hingga 3 bulan.
Harus dicari cara agar gaji dipisahkan dari kegiatan dalam APBD seperti selama ini, hingga bisa otomatis cair setiap awal bulan. Mengenai status perangkat desa juga disinggung, walau tak secara detail disebut nantinya akan diarahkan kemana. Namun setidaknya ada kemajuan terhadap penguatan status atas perangkat desa. Yang menggembirakan lagi, sebagai wujud terima kasih atas pengabdiannya, diusulkan pula pemberian uang purna tugas atau purna bakti kepada kepala dan perangkat desa yang selesai menjalankan tugasnya. Hal ini sangat berarti untuk mempersiapkan mantan kepala desa dan perangkat desa menghadapi masa pasca menjabat. Pasal 50A, perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1, berhak A. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, B. mendapatkan jaminan kesehatan, dan C. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini menyesuaikan juga dengan tunjangan yang diberikan kepada kepala desa. Penjelasan terkait tunjangan purna tugas di dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat desa yang telah selesai melaksanakan jabatan dalam bentuk uang. Kemudian ada usulan dari Bu Lulu, FPKB, dan Pak Anas, FP3, menambahkan jaminan ketenagakerjaan, pemanfaatan tanah bengkok, tunjangan istri atau suami dan anak, dan tunjangan lainnya, serta disesuaikan dengan ketentuan pasal 50A dan pasal 62. Sehingga dibuat rumusan usulan di huruf C, jika sebelumnya di huruf C itu bunyinya adalah menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, menjadi huruf C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kemudian ditambahkan usulan penjelasan di huruf C itu, yang dimaksud dengan tunjangan antara lain adalah tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah bengkok. Lihat, Pak. Nah, ini ternyata ada usulan ini dari rekan-rekan yang hadir sebenarnya, tapi kan tidak masuk di ruangan ini. Ini dari kelompok para perangkat desa se-Indonesia. Ketentuan pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9, dan 10. Kalau saya mau boleh bacakan, yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada, ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak, itu yang poin A-nya
memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, usulannya yang di poin B nih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih, Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah, ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender, kalau memang perangkatnya itu perempuan, perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga, ya. Audiensi dari beberapa puluh lah kepala desa khususnya yang ada di Jawa, di mana Jawa ini kan memiliki keunikan dan juga karakteristik yang agak berbeda dengan daerah yang lain, di mana desa-desa di Jawa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan tentu sebelum adanya undang-undang tentang desa ini sudah mengenal yang namanya hak menggunakan tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini yang kemudian ada semacam praktek ya, praktek di beberapa kabupaten yang ternyata kemudian pengelolaan tentang tanah bengkok ini entah bagaimana ceritanya, tapi kemudian kepala daerah setempat mengubah ketentuan itu dan akhirnya ini dianggap sangat merugikan kepentingan dari kepala desa dan perangkat desa, dan ini dimohonkan untuk agar ini bisa dimunculkan kembali melalui pembahasan revisi undang-undang desa ini. Nah, ini yang bisa dimasukkan dan diusulkan bisa satu bagian yang terkait dengan gaji, kemudian juga tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, dan di situ juga dimasukkan sekaligus yang terkait dengan hak untuk kelola tanah bengkok ini. Ya, nanti itu redaksinya monggo silakan Timus dan juga tenaga ahli ya untuk membuat klausulnya, karena ini juga sesuai menurut saya dengan pengaturan tentang desa ini. Salah satunya kan sebagai bentuk rekognisi, kemudian pengakuan, dan bahkan juga praktek-praktek baik yang memang sudah berlangsung dilakukan oleh desa-desa jauh sebelum Indonesia merdeka dan bukan bahkan sampai sekarang. Dan ini juga yang menurut saya dan rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa yang lain yang bisa menjembatanin gap antara ekspektasi masyarakat, kehadiran kepala desa dan perangkat desa terhadap berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di sana. Di sisi lain gaji yang sangat kecil, dan akhirnya tidak jarang akhirnya ini juga malah menyengsarakan kepala desa dan perangkat desa. Nah, saya kira ini perlu untuk diakomodir. Nah, yang terkait dengan bagaimana misalkan dengan desa-desa di wilayah Indonesia yang tidak mengenal karakteristik seperti ini, sebenarnya ini juga bisa difikirkan Ketua, yang terkait kayak perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini kan bukan hanya diberikan kepada kelompok-kelompok dan di situ ada individu, tetapi mungkin juga perlu difikirkan yang terkait hak desa untuk bisa memanfaatkan baik itu aset ataupun juga program perhutanan sosial, dan itu manfaatnya juga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk desa. Nah, saya nyambung di sini. Gaji kepala desa tadi disebutkan, gaji kepala desa dan perangkat desa ini dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan. Jangan dibuat
kepala desa dan perangkat desa ini harus meminjam ke sana ke sini di awal-awal tahun itu. Bahkan mohon maaf, ini kejadian perangkat desa itu ada yang berpisah suami istrinya karena terlalu banyak suaminya ini minjam sama mertuanya, Pak. Iya, ini fakta yang harus saya sampaikan. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Maka harus nomenklaturnya harus diatur oleh negara, bahwasanya tidak lagi dalam bentuk anggaran gaji khusus kepala desa dan perangkat desa, tidak dalam bentuk kegiatan di ADD-nya. Mungkin nomenklaturnya yang memang mereka ini kan sudah full time untuk mengurus negara ini di desa, harusnya digaji per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan tidak dipusingkan mereka harus minjam ke sana ke sini. Yang pertama pimpinan, soal penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Tadi pagi kami juga menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang merasa hak-haknya belum banyak terakomodasi dalam revisi undang-undang yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya yang mereka sampaikan bahwa perangkat desa sesuai dengan undang-undang eksisten selama ini diangkat oleh bupati. Mereka minta supaya perangkat desa ini, saya ulang, selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi apa yang juga disampaikan oleh PKB bahwa tunjangan kesehatan diberikan kepada kepala desa termasuk perangkat desa, tapi juga ditambah bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan. Jadi dengan demikian perangkat desa termasuk kepala desa itu di samping mendapatkan asuransi kesehatan juga mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada asuransi jaminan hari tua, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi-asuransi lain yang menjadi bagian dari kewenangan BPJS ketenaga kerjaan. Sebab selama ini tidak hanya pekerja formal yang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan, bahkan pekerja informal pun berhak untuk mendapatkan itu, apalagi kalau perangkat desa yang hari-harinya hidupnya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira wajar kalau mereka juga mendapatkan bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan yang padahal itu kewajiban bayarnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengcover itu. Itu yang kedua. Ya, baik, terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Ini saya juga menyuarakan dari aspirasi PPDI yang ada di halaman 30, Pak Ketua, pada pasal 26.
Di ayat 2-nya di poin B itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sebentar, halaman berapa, Bu? Halaman 30, Pak Ketua. 30. Halaman 30 pasal 26. Tolong perhatikan tepat 30 ayat 6. Angkanya berapa, Bu? Iya, pasal 26 angka 183. 183, oke. 183 di poin B, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, ini usulannya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu kepada Bupati. Dan berkaitan dengan pasal 49. Bukan, yang konkretnya apa, Bu, usulannya? Usulannya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati.